Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Safaria dengan NIM 23050760077 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas materi mengenai fakta dan opini dalam teks berita digital. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan kita sudah ada membahas nih tentang pengertian dari fakta dan opini, lalu ciri-cirinya. Pertama, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau tanya dulu nih, apa pengertian fakta dan opini? Ada yang tahu? Fakta adalah sebuah kebenaran, opini adalah sebuah pendapat. Betul. Jadi sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi yakni analisis fakta dan opini, kita harus tahu dulu apa itu pengertian kunci dari apa itu kunci dari fakta, cara mencari fakta. Jadi fakta ini penilaian berdasarkan penilaian objektif, yakni berdasarkan data, waktu, atau kejadian yang nyata. Lalu opini berdasarkan penilaian subjektif. Ini apa tulisannya nggak tahu. Nah, jadi opini itu berdasarkan penilaian yang subjektif, yaitu penilaian yang berdasarkan perasaan atau pendapat pribadi. Lalu untuk mengetahui fakta dan opini, fakta itu tadi bilang ada waktunya, lalu ada datanya, lalu ada kejadian nyata. Lalu opini. Ibu, izin saya ada sedikit. Oh iya, baik sekali, Masya Allah, terima kasih. Lalu opini yaitu ada kata menurut, terus ada kata lebih, misalkan lebih baik, lebih buruk gitu. Terus ada kata sangat, ada kata dianggap, biasanya sesuai dengan pendapat atau penilaian seseorang. Oke, jadi kita sudah tahu nih apa itu fakta dan apa itu opini. Itu pun juga kata kuncinya untuk menganalisis fakta dan opini. Selanjutnya kita masuk di materi pertama, yakni memisahkan fakta dan opini. Ada yang mau baca di awal? Baca dalam teks media sosial. Ada yang mau baca? Atau yang oh, Grace, oh pintar sekali, Masya Allah. Ya, Bu, lagi pertama ini. Bu, apakah ini Sampai di cermat aja dari dalam teks. memisahkan fakta dan opini? Dalam teks media sosial maupun berita, fakta dan opini sering hadir secara bersamaan dalam satu kalimat dan atau paragraf. Oleh karena itu, pemahaman teks memerlukan pembacaan yang teliti dan analisis yang sistematis. Fakta merupakan informasi objektif yang dapat dibuktikan dengan data, sedangkan opini bersifat subjektif dan mengandung penilaian. Kesalahan yang umum terjadi adalah mengklasifikasikan kalimat tanpa mengurai bagian-bagiannya, padahal identifikasi yang tepat menuntut kemampuan memisahkan
menyusun fakta dan opini secara cermat. Oke, makasih Grace membaca. Nah, jadi anak-anak untuk menentukan atau memisahkan fakta dan opini terdapat langkah-langkah yang harus kita lihat karena di dalam fakta itu terdapat informasi yang bersifat objektif yang sudah dibahas sebelumnya. Lalu ada opini yaitu bersifat subjektif. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kalian harus membaca teks secara menyeluruh, lalu memisahkan setiap kalimat yang ada. Jadi dalam sebuah teks kita harus memisahkan antar kalimatnya. Yang ketiga kita mengidentifikasikan data, apakah ada angka, waktu, tempat, dan sebagainya yang termasuk fakta. Lalu yang keempat yaitu menandai kata penilaian sebagai opini. Nah ini misalkan di dalam sebuah berita ada kata opini, maka kita harus menandai di bagian mana kata penilaian tersebut. Lalu yang kelima ada memisahkan bagian fakta dan opini jika kalimat tersebut campuran. Jadi terdapat beberapa dalam teks berita yang di media sosial yang mana terdapat gabungannya yaitu ada fakta dan opini. Jadi kita harus menentukan. Ada yang membaca contohnya? Siapa yang membaca? Arya Wardani. Berikut adalah contoh teks untuk analisis. Pada hari Minggu 2 Mei 2006, Taman Kota Samarinda dipadati sekitar 300 pengunjung sejak pukul 7 pagi. Banyak warga datang untuk berolahraga dan bersantai bersama keluarga. Tidak sedikit pengunjung mengunggah foto karena tempat tersebut dianggap sangat nyaman, fasilitasnya yang tersedia dinilai cukup lengkap oleh masyarakat. Oke, makasih Arya. Nah, sekarang kita analisis dulu nih. Sesuai dari langkah-langkah yang ada. Yang pertama, tadi kan kita sudah membaca secara menyeluruh teks. Lalu kita memisahkan nih. Pertama kita harus memisahkan dulu antar kalimat. Untuk kalimat pertama, menurut kalian kalimat yang pertama. Kalimat pertama dari mana aja? Daripada hari Minggu sampai betul, Grace. Jadi di kalimat pertama itu pada hari Minggu 2 Mei 2026 Taman Kota di Samarinda dipadati sekitar 300 pengunjung sejak pukul 7 pagi. Menurut kalian ini fakta atau opini? Fakta. Kenapa ya? Pada waktu Betul. Jadi untuk kalimat pertama itu termasuk kalimat fakta karena menjawab waktu, data, dan kejadian nyatanya. Kejadian nyatanya itu ada dipadati sekitar 300 pengunjung. Terus di kalimat kedua, banyak warga datang untuk berolahraga dan bersantai bersama keluarga. Fakta atau opini? Fakta. Betul. Fakta atau opini? Yang betul. Fakta karena banyak warga datang. Kan sudah jelas di atas. Kurang tepat sebenarnya. Tapi itu fakta karena ada kejadian nyatanya, peristiwa nyatanya yaitu berolahraga dan bersantai bersama keluarga yang mana kita bisa melihat secara langsung kejadiannya. Seperti itu. Lalu di kalimat ketiga, tidak sedikit pengunjung mengunggah foto karena tempat tersebut dianggap sangat nyaman. Fakta atau opini? fakta opini karena ada unggahan foto. Salah itu. Karena dianggap. Oke. Jadi di dalam kalimat ini terdapat kalimat fakta dan opini. Ayo, gimana kata faktanya? Sesuai dari yang langkah-langkah nomor 5. Jadi kita memisahkan bagian fakta dan opini dalam satu kalimat jika bercampur. Menurut kalian? Kalau yang opini itu dianggap sangat nyaman gitu maksudnya. Betul, betul. Itu sudah opini karena ada kata sangat nyaman. Lalu faktanya kejadian nyata seperti di awal tadi. Mengunggah foto. Betul sekali, mengunggah pengunjung, tidak sedikit pengunjung mengunggah foto. Berarti saya
lalu bagian akhir, fasilitas yang tersedia dinilai cukup lengkap oleh masyarakat. Opini atau fakta atau campuran? Opini sih. Betul, Fahim, ini opini karena terdapat kata dinilai cukup lengkap oleh masyarakat. Pintar sekali Fahim ini. Nah, ini penjelasannya ya. Nanti kalau penjelasannya Ibu kirim ke ketua kelas aja biar kalian belajar. Selanjutnya yaitu mengubah opini menjadi fakta dan sebaliknya. Siapa yang mau baca bagian awal? Pagi mungkin baca karena yang paling banyak dijawabkan. Itu biasa. Ya paling dong sayang. Ya udah deh, karena sudah disuruh kalau itu mengubah opini menjadi fakta dan sebaliknya merupakan keterampilan analitis untuk memahami bahwa informasi dapat disajikan secara objektif maupun subjektif. Opini cenderung bersifat umum dan tidak terukur sehingga perlu didukung data agar menjadi fakta. Sebaliknya, fakta yang netral dapat diubah menjadi opini dan menambahkan unsur penilaian. Oke, terima kasih Fahim. Jadi dalam mengubah opini menjadi fakta, kita tidak bisa langsung asal mengubahnya. Kita harus memahami dulu apakah informasi yang disajikan itu objektif atau subjektif. Misalkan kita mau mengubah opini menjadi fakta. Jadi yang pertama itu opini itu boleh dirubah ke fakta, boleh dirubah ke fakta asal tidak melenceng ke topik ke fakta yang ada. Jadi tidak boleh memberi penilaian yang tidak sesuai dengan data yang ada. Dengan data yang ada. Lalu jika kita mau merubah fakta ke opini, maka yang pertama, opini harus masuk akal. Atau logis. Lalu yang kedua, didukung alasan atau bukti. Jadi sebelum kita mengubah kalimat opini menjadi fakta, kita harus memperhatikan dulu apakah opini tersebut masuk akal atau logis, dan juga harus didukung alasan atau bukti yang tepat, dan juga tidak boleh menyesatkan atau bertentangan dengan fakta yang ada, dan harus disampaikan secara sopan dan juga tidak memaksakan kebenaran yang ada. Nah, ini contoh teksnya.
menentukan jumlah datanya, yaitu sebanyak 80 siswa membeli makanan di kantin saat jam istirahat. Lalu jika kita ingin merubah menjadi fakta ke opini, kalimatnya yaitu sebanyak 120 siswa mengikuti kegiatan olahraga pada pagi hari. Ini kan termasuk fakta karena memuat data yang konkret berupa jumlah siswa. Lalu jika dirubah ke opini, maka kita membuat kalimat kegiatan olahraga pagi sangat diminati oleh siswa. Next. Nah, menilai kebenaran informasi. Raul, baca. Menilai kebenaran informasi. Kemampuan menilai kebenaran informasi penting dalam memahami teks media sosial maupun berita. Informasi yang beredar tidak selalu dapat dipercaya, sehingga diperlukan analisis terhadap data, sumber, dan penggunaan bahasa. Informasi yang didukung data dan sumber yang jelas cenderung lebih valid dibandingkan dengan pernyataan yang bersifat subjektif. Betul, asih kalau kita membaca. Nah, jadi di dalam media sosial itu terkadang ada beberapa media yang mungkin membuat kita bingung apakah ini benar atau hanya sebatas opini semata. Maka dari itu kita harus pahami dulu langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca informasi secara teliti, mengidentifikasikan adanya data, angka, atau presentasi waktu. Lalu yang ketiga, memeriksa sumber informasi, yakni lembaga atau ahli. Yang keempat, menganalisis penggunaan bahasa netral atau berlebihan. Yang kelima, membandingkan unsur fakta dan opini. Dan yang keenam, menentukan informasi yang paling dapat dipercaya. Nah, contoh teksnya. Ini penjelasannya. Dari teks yang awal tadi, untuk kalimat yang pertama, menurut laporan resmi dari Dinas Kesehatan, jumlah kasus penyakit bla 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 yang menurun sebesar 15%. Ini termasuk informasi yang dapat dipercaya karena memuat data yaitu 15% dan sumber yang jelas. Lalu kalimat kedua yaitu data ini diperoleh dari hasil pemeriksaan di beberapa rumah sakit, yang mana data ini memperkuat kalimat sebelumnya karena menunjukkan adanya bukti dan proses pengumpulan data. Lalu kondisi kesehatan saat ini masih sangat buruk dan mengkhawatirkan. Ini termasuk opini karena menggunakan kata sangat buruk yang bersifat subjektif dan tidak terukur. Lalu di kalimat terakhir, pemerintah belum mampu menangani masalah ini dengan baik. Hal ini termasuk opini karena merupakan penilaian tanpa data pendukung yang jelas. Selanjutnya, menemukan kalimat campuran fakta dan opini. Fran, baca, tolong. Kalimat campuran merupakan kalimat yang mengandung unsur fakta dan opini secara bersamaan. Dalam teks media sosial, hal ini sering terjadi sehingga diperlukan ketelitian dalam membaca. Tanpa analisis yang tepat, seluruh kalimat dapat keliru dianggap sebagai fakta atau opini. Padahal keduanya perlu dipisahkan untuk memperoleh pemahaman yang akurat. Oke, makasih Fran. Nah, jadi anak-anak dalam menentukan kalimat campuran kita harus pandai-pandai memisahkan kalimat atau mengidentifikasikan bagian mana yang mengandung data fakta dan bagian mana yang mengandung penilaian yaitu opini. Setelah kita memisahkan kedua bagian tersebut, lalu kita menjelaskan alasan pemisahannya. Nah, ini contoh teksnya. Ikut penjelasannya. Nah, ini penjelasan teksnya. Untuk kalimat yang pertama, pemerintah membangun jalan baru sepanjang 5 km di daerah tersebut sejak April 2026. Hal ini termasuk fakta karena memuat data yang mana datanya itu ada di kata 5 km dan April 2026. Lalu untuk kalimat kedua, pembangunan ini melibatkan sekitar 40 pekerja dan ditargetkan selesai dalam 3 bulan. Hal ini termasuk fakta karena terdapat data jumlah 40 pekerja dan waktu 3 bulan. Lalu di kalimat ketiga, terdapat jalan tersebut sangat membantu masyarakat karena membuat perjalanan menjadi lebih cepat. Hal ini termasuk kalimat campuran karena faktanya membuat perjalanan menjadi lebih cepat. Hal ini dapat diamati dan penilaian subjektifnya berasal dari kata sangat
pendapat subjektif, yaitu pendapat pribadi. Nah, ini mungkin ada yang ngantuk nih. Nah, waktunya nih kita kuis biar tidak ngantuk atau tidak bosan. Mau yang mana? Kuis yang ini? Bentar ya, loading. Kuis yang ini atau kuis yang ini? Yang ini. Yang mana? Yang mana? Satu atau yang dua? Hah? Yang dua. Sulit. Nah, menurut kalian ini fakta atau ini? Nggak tahu opini. Fakta dong, bagus sekali. Selanjutnya, nah, ini fakta atau opini? Opini. Betul. Nanti kalau jawabnya salah jadi dikurangin loh ini. Fakta. Oke, betul. Lanjut lagi ya. Ini udah nih, SD nih. Hari ini akan turun hujan sebab langit sudah mendung. Yang betul. Opini. Fakta. Bentuk turun hujan. Nggak bisa. Jadi opini atau fakta? Fakta. Fakta. Ini. Opini. Fakta. Jawab fakta ya. Kurangi. Kan? Ya, kan? Dikurangi nilainya ya. Sudah selesai. Mau satunya lagi. Ini kenapa sih gimana? Bukan. Nah, loh. Opini. Matahari terbit dari timur dan terbenam dari barat. Opini. Serius? Iya, opini. Karena nanti suara di barat. Opini. Opini nih Ya, serius. tapi di mana, Bu? Ah, serius. Ya udah jawab opini ya. Kalau salah tahu ini. Nah. Kirain tahu ya yang dikurangin. Kucing adalah binatang yang mengemaskan. Kucing apa dulu, Bu? Kucing Ya hutan. mana? Kucing hutan tahu. Opini. Ayo, fakta opini. Fakta atau opini? Karena tidak semua orang menyukai kucing. Tapi saya suka kucing. Oke, bisa ada pertanyaan lagi. Bersiaplah. Bersiap. Matematika dan bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang paling dibenci oleh para siswa sekolah. Yakin? Opini. Fakta. Ayo. Tergantung murid. Terot. Oh iya betul. Ya. Oke. Wah, ini saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kalau kurang ini keberapa? Nah, saya mau box 3, Bu. Box 3. Box 3, Bu. Yang ini. Iya, Bu. Yang 3, Bu. Iya. Buka. Iya. Buka tirai, Bu. Buka. Buka. Penyebab kebakaran sementara diperkirakan karena terjadinya arus pendek. Opini. Terus pendek apa? Ayo. Air kan? Opini. Serius. Anak tidak ada listriknya. Wah, pintar sekali, masya Allah. Nah,
Iya. Iya. Ibu kan Gen Z. Rumah yang kosong dalam waktu lama dipercaya berhantu. Yakin? Bukan fakta. Kalau kata nenek saya orang fakta itu. Tapi opini. Nih. Ibu hebat nih. Gini. Bukan. Bagus lagi nih. Bagus lagi. Kita buka lagi acara super deal-nya. Coba dua kali kesempatan. Nah, Udah, Mak. Udah, Pasti terus aja. Yang mana? Langsung aja. Itu pasang Yang dulu. ini. Kanan, bawah kanan. Iya itu. Siapa ini? Apa yang mau ibu kasih tugas ya? Kalau sampai minus. Iya. Ibu yang kita kasih tugas. Oke, ya habis sepertinya. Oh masih ada. Satu lagi. Satu lagi. Gula dapat membuat minuman menjadi manis. Fakta. Fakta atau opini? Fakta. Yang penting fakta dong. Gula busuk nggak bisa. Oke. Selesai kuisnya. Masya Allah. Mau lanjut kuis lagi atau enggak? Tidak, langsung aja ya berarti ke tereng. Kan tadi kan tidak mau kuis, jadi kita langsung ke tugas kelompok. Nah, ini nanti anak-anak bagi ya kelompoknya, nanti terserah kalian aja mau bagi berapa. Lalu nanti setiap kelompok mengidentifikasi kalimat fakta, opini, dan mempresentasikannya. Bentuknya kesimpulan. Alia Ratun, tolong baca Kesimpulannya, fakta fakta merupakan informasi yang bersifat objektif dan dapat dibuktikan melalui data serta kejadian nyata. Sedangkan opini merupakan bentuk penilaian subjektif yang dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat seseorang. Kemampuan membedakan fakta dan opini sangat penting dalam memahami serta menilai kebenaran informasi, khususnya pada media sosial. Dengan demikian, setiap kritis dan teliti diperlukan agar informasi yang diterima dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, itu tadi materi yang ibu dapat ibu sampaikan. Selanjutnya kita masuk di bagian yang kalian tunggu-tunggu ini kayaknya. Nah. Tada, udah selesai. Hah? Sekarang ini udah lama ibu, jangan ngintip-ngintip. Ya begitulah, mungkin biar aja laptopnya error kali. Oke, itu tadi yang dapat ibu sampaikan.